Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifa Aji Fatailah, NIM 18231023 dari kelas pendidikan IPA B dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Febrianto MPD pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yaitu dari bab 1 sampai bab 3 yang mana mengenai pengembangan LKS IPA terpadu berbasis pendekatan saintifik model Webet pada materi konsep energi KD 3.5 kelas 7 SMP atau MTS. Baiklah, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan pada latar belakang, yaitu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau USPN nomor 20 tahun 2003, bab 1 pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Selanjutnya, IPA atau ilmu pengetahuan alam diberikan secara terpadu karena bidang fisika, biologi, dan kimia terdapat keterkaitan konsep yang jika dipelajari secara terpadu akan menghasilkan konsep yang utuh. Saat ini, dengan adanya kurikulum 2013, pembelajaran IPA dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan. Pembelajaran IPA di SMP dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains, yang berarti memadukan berbagai ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menurut Hastuti pada tahun 2013. Salah satu sumber belajar yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran adalah lembar kegiatan siswa, atau LKS. Dilek tahun 2012 berpendapat bahwa LKS merupakan suatu alat pembelajaran meliputi langkah-langkah proses yang dilakukan siswa selanjutnya, serta siswa dapat membangun pengetahuan melalui informasi yang mereka dapat secara mandiri. LKS juga memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diberikan. Pembelajaran IPA terpadu memiliki beberapa tipe, salah satunya tipe Webet, yaitu kelebihan dari tipe Webet terhadap hasil belajar siswa yaitu pemahaman terhadap konsep utuh dan kontekstual yang dekat dengan kehidupan, sehingga siswa termotivasi dalam belajar. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dipandang efektif adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang bersifat ilmiah dan menekankan aktivitas siswa aktif dengan melakukan temuan yang bermakna, sehingga siswa mampu mengkonstruksi konsep pembelajarannya sendiri melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Sehingga melalui LKS IPA terpadu ini diharapkan dapat menciptakan suatu media yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan keingintahuan, menuntun peserta didik untuk memecahkan masalah dari materi yang diajarkan, serta dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran IPA sehingga mencapai kompetensi yang diinginkan. Lalu dari sinilah peneliti ingin mengembangkan LKS IPA terpadu berbasis pendekatan saintifik model Webet pada materi konsep energi KD 3.5 kelas 7 SMP atau MTS. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, guru di SMP atau MTS masih mengajarkan materi IPA secara terpisah. Yang kedua, untuk membangun peserta didik yang aktif dan berkualitas diperlukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau ilmiah. Yang ketiga, keluhan pada LKS yang hanya berisi soal-soal latihan dan dikerjakan pada jam-jam kosong saja. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka ketiga masalah yang teridentifikasi dijadikan objek penelitian, di mana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada analisis kevalidan dan kepraktisan dari LKS IPA terpadu model Webet dengan pendekatan saintifik pada materi konsep energi KD 3.5 untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama,
Apakah LKS IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan saintifik, materi konsep energi KD 3.5 sudah valid digunakan untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS? Yang kedua, apakah LKS IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan saintifik, materi konsep energi KD 3.5 sudah praktis digunakan untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kevalidan dari LKS IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan saintifik materi konsep energi KD 3.5 untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS. Yang kedua, untuk mengetahui kepraktisan dari LKS IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan saintifik materi konsep energi KD 3.5 untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan mengenai pengembangan LKS IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan saintifik materi konsep energi KD 3.5 untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS. Yang kedua, bagi peneliti lain, sebagai sumber rujukan atau sumber ide dan gagasan untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, bagi guru, LKS dari pengembangan dapat disajikan dalam pembelajaran sebagai alternatif bahan ajar dalam proses pembelajaran. Yang keempat, bagi peserta didik, sebagai salah satu bahan ajar atau sumber belajar dalam penunjang proses pembelajaran untuk mempermudah praktikum dan memahami materi konsep energi. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan yaitu LKS IPA terpadu model WebEd dengan pendekatan saintifik materi konsep energi KD 3.5 untuk peserta didik kelas 7 SMP atau MTS. Bentuk produk yaitu LKS cetak dan model keterpaduannya yaitu model WebEd. Selanjutnya yaitu bab 2 yaitu kerangka teoritis. Yang pertama kajian teori yaitu lembar kerja siswa atau LKS. LKS merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran yang berisi materi, ringkasan, petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan siswa menurut Amelia OT dan kawan-kawan tahun 2013. IPA terpadu. Ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Yang ketiga, model pembelajaran tipe WebEd. Model WebEd merupakan pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu yang menjadi tema sentral bagi keterhubungan berbagai bidang studi atau menurut Forgati tahun 2013. Pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik mengacu pada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah berupaya untuk menarik minat anak. Pendekatan ilmiah mampu menarik kreativitas, imajinasi, dan ide menurut Yunita tahun 2019. Sedangkan materi konsep energi dianggap dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, karena dalam melakukan segala aktivitas, siswa membutuhkan energi. Tema konsep energi berkaitan dengan materi kimia, yaitu konsep energi kimia dalam fotosintesis, materi fisika yaitu konsep energi mekanik, dan materi biologi yaitu respirasi. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama terlihat pada bagan yaitu materi IPA kelas 7 semester ganjil SMP atau MTS yaitu mengenai energi dan perubahannya. Lalu batasan identifikasi masalahnya yaitu guru di SMP atau MTS masih mengajarkan materi IPA secara terpisah. Yang kedua, untuk membangun peserta didik yang aktif dan berkualitas diperlukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Lalu, yang terakhir keluhan pada LKS yang hanya berisi soal-soal latihan dan dikerjakan pada jam-jam kosong. Oleh karena itu, agar dapat membantu peserta didik maupun guru dalam proses pembelajaran, membantu siswa untuk memahami materi IPA yang dipelajari secara utuh, serta meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, diperlukan bahan ajar dalam bentuk LKS IPA terpadu berbasis pendekatan saintifik atau ilmiah, model WebEd. Maka akan dilakukan pengembangan LKS IPA terpadu berbasis pendekatan saintifik model WebEd pada materi konsep energi untuk siswa kelas 7 SMP atau MTS.
dan akan dilakukan uji validitas dan uji praktikalitas dan dihasilkan LKS IPA terpadu berbasis pendekatan saintifik model WBET pada materi konsep energi untuk siswa kelas 7 SMP atau MTS. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini saya memilih jenis penelitian dan pengembangan research and development, di mana menurut Sukma Dinata tahun 2012, penelitian R&D merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan produk baru maupun mengembangkan produk yang telah ada, di mana produk tersebut dapat untuk dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian yaitu LKS IPA terpadu berbasis pendekatan saintifik model WBET pada materi konsep energi untuk siswa kelas 7 SMP atau MTS. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu analisis awal, lalu analisis siswa, di mana pada analisis siswa ini dilakukan analisis konsep dan analisis tugas, dan mendapatkan spesifikasi tujuan, dan itu merupakan define. Lalu menyusun tes acuan patokan, pemilihan media, lalu pemilihan format, dan membuat rancangan LKS IPA. Membuat rancangan LKS IPA ini merupakan draft 1 dan itu termasuk desain. Selanjutnya peninjauan dosen pembimbing, dilakukan revisi 1 yang termasuk juga draft 2, lalu validasi dosen ahli dan guru IPA, dan direvisi 2 dan termasuk draft 3, lalu uji coba pengembangan, lanjut revisi ketiga, dan revisi ketiga untuk LKS IPA, dan ini merupakan pengembangannya. Lalu disebarluaskan terbatas kepada guru IPA. Dan ini merupakan prosedur pengembangan LKS IPA terpadu, modifikasi dari Tyagarajan tahun 1974. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, di mana di sini ada 2 instrumen, yaitu instrumen validitas dan instrumen praktilitas. Instrumen validitas merupakan instrumen tertulis yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui validitas produk. Sedangkan instrumen praktilitas, instrumen tertulis yang digunakan untuk mengetahui respon pengguna LKS terpadu dengan menggunakan angket respon, di mana ini dilakukan oleh guru dan siswa. Selanjutnya yaitu teknik penelitian. Yang pertama, analisis validitas produk, di mana di validator akan mengisi lembar uji validitas dengan menggunakan skala Likert. Lalu skor pada setiap pertanyaan akan dijumlahkan kemudian dihitung nilainya dengan menggunakan rumus nilai sama dengan perolehan skor per skor maksimum dikali skor ideal yaitu 100, di mana menurut sumber Ridwan pada tahun 2012, interval 0-20 kategori rendah sekali, 21-40 kategori rendah, 41-60 kategori cukup tinggi, 61-80 kategori tinggi, sedangkan 81-100 kategori sangat tinggi. Yang kedua yaitu analisis praktikalitas produk, di mana dilakukan oleh guru dan siswa akan mengisi lembar angket dengan menggunakan dihitung dengan skala Likert, lalu skor pada setiap pertanyaan akan dijumlahkan kemudian dihitung nilainya. Menggunakan nilai sama dengan perolehan skor per skor maksimum dikali 100, di mana interval 0-20 termasuk kategori rendah sekali, interval 21-40 kategori rendah, interval 41-60 kategori cukup tinggi, interval 61-80 kategori tinggi, dan interval 81-100 kategori sangat tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.